AV. Kita sekarang mau sama-sama terima sukacita surga. Saya undang bangkit berdiri untuk kita sorakan sama-sama terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ayo diajak kanan kirinya yang gak mau joget ditarik untuk joget ya. Kita sama-sama menyatakan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan-Nya. Biarpun ada karma dan kutukan di budaya dan kepercayaan kita, kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tiada hentinya. Saya persilahkan Bapak Ibu yang untuk duduk kembali di kursinya. Kita mau siapkan hati, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita sapa Tuhan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang kuasa di dalam surga. Karena kuasa-Mu kami tidak akan terkena karma dan kutukan yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa itu, kami selalu Engkau menangkan, kami selalu Engkau angkat. Dengan segala cara-Mu mencintai kami yang tak terduga bagi kami Tuhan. Engkau menguatkan kami, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ini syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu selama hidup kami yang menjauhkan kami dari segala karma dan kutukan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau hadir untuk mengangkat
terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Kami tak pernah menduga jalan-jalan-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Engkau yang punya jalan yang dahsyat, yang kuasa, Tuhan. Kami hanya mengikuti. Percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Hanya Kau yang kami percaya, kami hanya mengandalkan musim hidupku. Saya mengundang umat untuk menyanyi bersama-sama. Kuasa-Mu. Biar umat saja yang menyanyikan lagu ini. Terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia. Kami berterima kasih untuk cinta-Mu itu, cinta yang tiada hentinya. Terima kasih oh Tuhan, karena cinta-Mu itu cinta yang tiada henti-hentinya. Oh, luar biasa jalan-Mu Tuhan, tak pernah Kau kira, tak terduga bagiku itu. Ini kami bersyukur Tuhan. Karena Kau membawa kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa, kami mau berterima kasih untuk segala kasih yang kami terima darimu yang tiada henti-hentinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih-Mu atas kami Tuhan yang gak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. 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 Sungguh gak pernah habis Tuhan untuk rasa terima kasih dan syukur kami di hadapan. Sebab Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apapun perkataan yang tidak baik atas kami, Engkau Allah yang sanggup membebaskan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan bagi kami. Sebab firman Tuhan berkata Amsal 26 ayat 2, seperti burung pipit yang mengarip dan semua burung yang terbang di layang-layang, demikianlah setiap kutuk yang tidak ada alasan maka tidak akan mengenakan kita. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal yang tidak baik semuanya tidak akan terkena atas kita. Sebab Engkau Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan Allah yang sungguh membebaskan bagi kita. Dan kami percaya bahwa setiap perkataan boleh menjadi berkat. Amin. Amin. Maka sama-sama kita mau katakan setiap perkataan hari ini aku boleh diberkati. Perkatakanlah setiap berkat untuk yang boleh kita katakan. Oh, na 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 na. Wow. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wow. Sama-sama katakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia.
sembah. Dia Tuhan El Shaddai. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan segala-galanya. Setiap apapun perkataan tidak akan berlaku atas kita, sebab Dia Tuhan yang sanggup. Amin. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang Kau boleh berikan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Benar Tuhan, pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan menjagaku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Sekali lagi kita mau katakan, Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Sama-sama biarlah umat yang boleh bernyanyi. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan. Benar Tuhan, ini setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan El Shaddai. Kami tahu ketika kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, boleh ada sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, yang selalu setia menyertaiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, kami percaya Tuhan. Melimpah, El Shaddai. Oh, ya Ralama ya na ya Rala. Oh, ya Ralama ya Rala ya. Ya Ralama ya na ya Rala ya Rala. Oh, ya Ralama ya na ya Rala ya Rala ya Rala. Ina marala ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Oh, ya Ralama ya Rala ya Rala. Ya nama Ralama ya na ya Rala. Haleluya. Ya Ralama siki ya Ralama ya Ra. Ya Ralama ya Ralama ra ya Ralama ra ya Rala pakara ya Rala pakara ya Rala patakamana Rala. Kina marala patakamana sikina marala patakamara la pakara ya Rala pakara ya Rala. Kina manarala patakamana Rala kara ya Rala sikina manarala pakara ya Rala pakara ya Rala. Kina marala patakamana Rala kara ya Rala pakara ya Rala pakara ya Rala patakamana Rala pakara ya Rala. Kiara la pakara yara la pataka pakara yara pakara yara la pataka manara la pakara yara la pakala yara la kini ni la sikina la kala yara la kara yara la pakara yara la pakara yara la pakara yara la kiara la pataka manara la sikina mara la pakara yara la pakara yara kiara la pakara yara la sikina mara la pakara yara kiara la pataka para la sikira la pakara la pakara. Janganlah kamu pernah khawatir, sebab akulah Allah yang menyertaimu. Ya rala patakamana rala sekarala pakara ya rala patakamana rala pakara ya rala pakara ya rala. Ya rala patakamana rala kinamana rala pakara ya 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 rala. Inna mana rala patakamana rala sikina mana rala pakara ya rala pakara ya rala pakara ya rala. Rala pakara shikira la pakara ya rala. Baik saudara-saudari, marilah kita hening, membuka hati kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan yang bersabda kepada kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada kami semua sehingga berhimpun pada siang hari ini. Kami datang dengan hati yang terbuka. Kami membuka seluruh diri kami, pikiran, hati kami untuk mendengarkan firman
firman-Mu yang merupakan pelita bagi langkah kami, yang merupakan juga terang bagi jalan kami. Maka ya Tuhan, bersabdalah, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan, dan bantulah kami. Semoga kami bisa memahami ajaran-Mu sehingga bisa hidup sesuai dengan firman yang Kau sampaikan. Firman-Mu adalah kata-kata cinta, kata-kata yang membebaskan, bukan kata-kata yang membelenggu dan menghancurkan kami. Semoga dengan sabda-Mu kami semua semakin mengalami sukacita dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, salam. Selamat siang saudara-saudari. Selamat bertemu. Yang pasti bahwa ini kesempatan pertama kita berjumpa. Baik orang bilang pantun klasik ya, tidak dikenal maka tak disayang. Baik, untuk sedikit supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya siapa manusia di depan ini. Saya Romudion, SVD. Mungkin juga Bapak Ibu baru dengar, ada yang baru dengar SVD itu apa? Itu Serikat Sabda Allah, dalam bahasa Latin Societas Verbi Divini. Itu di sini kan apa tempatnya, biara pusatnya di Polisi Istimewa 9. Samping HKY, dan saya kebetulan ditugaskan di situ di kantor pusat yang kami sebut kantor provinsi SVD di Jawa. Saya kira inilah perkenalan singkat. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kepada saya diberikan tema yang gampang-gampang susah, soal karma dan kutukan. Ketika pertama kali Ibu Devi menyodorkan tema ini kepada saya, bagi saya hal ini sangat menarik, karena biasanya di persekutuan-persekutuan ini kita bicara yang baik-baik semua. Bicara soal berkat, bicara soal anugerah, soal rahmat, yang baik-baik sih. Tetapi tema ini agak mengerikan. Makanya saya buat juga tulisannya mengerikan. Itu dari film Kutukan apa namanya itu, pokoknya ada Kutukan. Karma itu langsung dari sumbernya. Karma dan kutukan. Oh sorry. Baik, sebagai landasan untuk refleksi saya, kita pertama-tama kita melihat bahwa kita ini berada dalam konteks negara Indonesia yang pluralitas agama. Ada agama resmi, ada aliran kepercayaan. Kita bersyukur untuk itu dan banyak hal positif. Tanpa mengabaikan, artinya menganggap bahwa tidak ada hal positif, saya melihat bahwa pluralitas itu baik, tetapi ada bahaya. Bahayanya yang orang katakan, kalau kita melihat sinkritisme, artinya apa? Orang menyatukan ajaran dari banyak-banyak agama itu kemudian buat aliran baru. Atau hidup secara baru dengan aliran itu. Satukan dari Islam, dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, Konfusius. Kemudian orang membuat sesuatu aliran baru, itu bahaya. Yang kedua itu relativisme agama. Orang bisa jatuh pada satu keyakinan semua agama itu sama saja. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Ini relativisme agama. Itu relatif. Tidak ada kebenaran yang tunggal. Dalam hal dialog ini baik. Dalam hal toleransi baik. Tetapi untuk mempertahankan keyakinan iman Katolik itu berat. Kalau kita jatuh dalam bahaya ini.
Yang ketiga, yang berikutnya tuh heterodoksi. Artinya apa? Orang tidak hidup lagi menurut doktrin, Orang tidak hidup lagi menurut doktrin agamanya. Orang tidak lagi benar-benar hidup sesuai dengan apa yang agamanya ajar. Karena dia tadi lihat di semua agama dia ambil. Yang berikut universalitas agama. Itu mirip dengan relativisme. Tetapi bahwa mau mengatakan bahwa kebenaran itu sama. Dan yang ketiga itu, yang terakhir elektisisme. Elektisisme itu agama artinya apa? Orang hanya pilih kebenaran agama dari masing-masing agama, cari yang baik, cari yang enak menurut dia, itu yang dia ikuti. Dan apa yang buruk termasuk dalam agamanya sendiri dia buang. Orang hidup dalam seperti ini bukan penganut orang beriman yang sejati. Maka sekarang ini ada gejala orang sebut supermarket agama, kuliner agama. Orang kemudian dalam hidup agama itu karena hidup dalam macam-macam ajaran, pilih saja, dia pilih yang baik menurut dia, yang berguna menurut dia, yang senang, yang membuat dia senang. Tetapi dia tidak punya komitmen untuk setia pada satu agama. Dia bisa berpuasa seperti orang Islam, dia bisa berdoa seperti orang Hindu, dia dan lain-lain, dia ambil semua yang baik-baik. Tetapi terhadap agamanya orang itu tidak punya konsistensi. Ini bahaya. Dan mungkin gejala itu semakin besar dewasa ini. Ketika kita memikirkan toleransi, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan bisa jatuh dalam salah satu cara hidup beriman seperti ini. Kita sering dengarkan, semua agama itu sama saja, toh membawa kepada Tuhan. Baik dalam arti toleransi, tetapi untuk hidup beragama itu harus hati-hati. Supermarket agama, orang melihat agama itu seperti kuliner. Pilih apa yang dia suka. Kita termasuk dalam Katolik. Sekarang ini kuliner. Gereja tuh semacam kuliner. Saya misa di sini. Karena di sini AC-nya bagus, di sininya. Lalu besoknya pindah ke gereja ini tidak punya konsistensi lagi terhadap struktur gereja, struktur yang mulai dari pusat, struktur yang bersifat wilayah dan lain-lain. Ini bahayanya yang kita lihat. Oke, ini bukan hal yang buruk, tetapi ini satu hal yang mungkin perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang beragama tapi jatuh dalam seperti itu. Nah, akibat lebih lanjut yang kalau kita melihat orang krisis identitas rohaninya, krisis identitas spiritualnya, kebingungan, ragu, masalah dalam pernikahan, orang tidak bisa konsistensi lagi. Bahwa dia sebagai orang Katolik bingung. Lalu pendidikan anak juga kemudian menjadi bingung dalam keluarga. Mau didik secara apa? Karena begitu banyak dia terima kebenaran yang dia santap semua apa yang baik menurut dia, kemudian menjadi bingung. Lalu masalah kemudian yang paling pelik lagi standar moral. Orang memiliki cara melihat baik dan buruk itu kadang-kadang tidak lagi terfokus pada ajaran agama, tapi kadang-kadang kenapa di agama ini baik, kenapa di Katolik ini tidak boleh. Ini orang menggunakan standar orang lain untuk menilai. Kenapa di agama sana itu bisa begini, di Islam, di Protestan bahkan begini. Kenapa di gereja Katolik itu begini. Itu tanda-tanda kita mulai sebenarnya kebingungan. Karena kita tidak banyak orang kemudian tidak tahu lagi ajaran agamanya. Sehingga dia mencampur adukan semua kebenaran agama, yang penting baik, yang penting sesuai dengan selera saya, yang penting ini menguntungkan saya. Ini payah. Nah, maka saudara-saudara terkasih, tetapi ini perlu diolah secara baik dan perlu untuk memperdalam iman kita sendiri. Ini prinsipnya, kenal barang asli supaya tahu apa yang palsu, bukan sebaliknya. Ini prinsipnya FBI, agen rahasianya Amerika itu, ketika mereka mau melacak barang palsu, hal pertama adalah mereka harus kuasai barang asli itu seperti apa.
Kalau mereka tahu bahwa handphone ini aslinya seperti ini, modelnya seperti ini dan lain-lain, maka dia dengan mudah mendeteksi apa yang palsu. Dia tidak berjuang diri, tidak menghabiskan waktu belajar yang palsu, tidak. Dia belajar yang asli untuk bisa mendeteksi apa yang palsu. Mungkin dalam konteks agama juga ini baik, saudara. Sebagai orang Katolik, kita harus pelan-pelan harus belajar apa ajaran Katolik yang resmi, yang benar itu. Yang sesuai itu supaya kita bisa mendeteksi, oh paham ini bukan paham Katolik, ini paham dari agama ini paham dari gereja ini paham dari tokoh ini. Karena kalau kita tidak tahu baik, maka disitulah kita bingung dan kita merasa seolah-olah apa yang kita tahu itu yang paling benar. Itu gejala yang terjadi pada umumnya teman-teman, kadang-kadang ketika kita terlampau jauh di situ, kita kemudian merasa, bahkan kita kadang-kadang banyak gejala datang, dia belajar di sana mulai datang mengkritik gereja Katolik. Oh ini tidak benar, tidak, padahal dia belum tahu betul apa yang asli yang dia harus tahu. Nah ini kadang-kadang itu aneh. Sekarang ini kan ada sering perdebatan dengan saudara-saudara kita yang Kristen yang mengajak pastor-pastor Katolik debat. Tapi jawaban Patrice Allegro kalau Anda ikuti, jawaban dia untuk apa? Katolik ini sudah asli dari dulu dan bertahan, untuk apa kita berdebat dengan yang palsu? Itu jawaban ini merusak, tetapi bahwa ini jawaban menyakitkan memang dan tidak baik, tapi bahwa ini salah satunya bagi kita. Jangan sampai bahwa kita juga dalam kehidupan kita pergi masuk vihara, masuk gereja Kristen ini, kemudian masuk tempat sembahyang ini, lalu pulang datang kritik agama Katolik, ini tidak benar, ini tidak baik. Ukuran kita yang kita pakai apa? Bukan yang asli, tapi ukuran dari tempat lain. Bukan berarti itu salah, itu benar juga, tetapi kita tidak bisa mengukurnya. Nah saudara-saudara, dari konteks inilah, ini muncul yang menjadi tema kita, saya jarang pakai. Dari situlah makanya ini menjadi latar belakang saya, menjadi titik tolak saya untuk mengajak saudara-saudara terkasih semua untuk melihat karma dan kutukan dari dalam terang iman Katolik. Kita tidak mau membaca iman Katolik dari ajaran karma, dari paham orang tentang kutukan, dari pengetahuan Anda yang Bapak Ibu dapatkan dari tempat-tempat lain soal dua tema ini. Tetapi saya mau mengajak kita melihat dua tema ini dari sudut pandang terang iman Katolik. Bagaimana seharusnya kita memahami? Mengapa? Saya katakan mengapa? Konsep ini seringkali muncul dalam budaya kepercayaan masyarakat dan terkadang disalahpahami dan disamakan dengan ajaran agama Katolik. Mengapa penting bagi kita untuk tahu konsep karma atau kutukan? Kita belajar dari banyak sumber. Kita belajar dari banyak orang, dari banyak buku yang kadang-kadang resmi dan tidak resmi. Lalu kemudian kita kadang-kadang kita mencampurkan itu dengan paham Katolik. Dalam masyarakat yang plural banyak orang Katolik yang tanpa sadar mengadopsi konsep karma atau kutuk secara tidak tepat. Ini dulu pertama. Secara tidak tepat. Untuk apa kita kemudian saya mengajak Anda untuk itu? Pertama supaya memahami perbedaan antara ajaran Katolik dan agama lain. Supaya kita tahu. Dengan tahu itu kita menghindari kepercayaan yang bertentangan dengan iman Katolik, khususnya Kristen Katolik. Menghindari hal-hal yang bertentangan. Jangan sampai bahwa kita baptis Katolik, gerejanya Katolik kali, tapi cara berpikir kita, keyakinan kita tentang Tuhan atau tentang apapun itu keyakinan dari kepercayaan lain. Ini kalau tidak hati-hati itu terjadi. Cara kita berdoa, cara kita apa, kita mengadopsi dari agama lain. Padahal kita dibaptis Katolik. Maka lebih lanjut bahwa kalau kita melihat ini, saya mengajak Anda semoga ini juga meneguhkan iman dan mendorong penghayatan iman yang sesuai dengan ajaran Katolik. Paham populer, ini yang umum, yang Anda tahu, yang kita baca di media. Apa? Karma itu, kita mulai dengan karma dulu.
Kata karma itu digunakan secara umum di masyarakat. Itu berkaitan dengan tindakan dan akibatnya, baik atau buruk. Itu karma. Yang dipakai umum. Mengacu pada apa yang kamu lakukan, itulah yang kamu akan kembali kepadamu. Hukum sebab akibat atau katakan yang paling umum itu tabur tuai. Ini yang paling umum. Ini yang dikuasai oleh yang kita pegang. Bahkan oleh kita orang Katolik. Kita memegang ini. Bahwa karma itu adalah sesuatu bahwa kalau kita buat jahat, nanti Anda akan diperlakukan jahat juga. Anda akan menanggung akibatnya. Lalu apa yang kamu lakukan itu yang kembali kepadamu. Dalam budaya populer, karma seringkali dikaitkan dengan pembalasan atau penghukuman atas tindakan buruk. Jadi konsep karma seperti itu. Kau dorong akan berputar kembali kepada engkau. Ini pengetahuan umum. Ini yang kita tahu. Semua kita pasti punya konsep seperti ini. Ini karma. Ini yang kita pegang. Bahwa karma ya jangan begini dan lain-lain. Oke. Dan ini beberapa kutipan saya dari media sosial, dari mana-mana. Bagaimana karma itu dibiasakan. Karma tak pernah berjalan sendiri. Kamu bisa bersembunyi dari kesalahanmu, tapi tidak untuk penyesalanmu. Kamu bisa bermain dengan dramamu, tetapi tidak bisa dengan karmamu. Yang berikut, karma tak perlu berdendam. Biarkan saja dengan hati yang tenang. Orang yang pernah menyakitimu itu akan dapat balasan dan lain-lain. Ini lagi the law of karma is the law of cause and effect. Of action and reaction, sow and reap. Jadi soal tabur tuai. Ingat, karma itu nyata. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti, dia akan tersakiti. Ini yang kita kuasai bersama. Karma tabur tuai dan kiparah. Ini soal tidak terlalu jelas, oke? Every moment of your life is everything happening around you is a result of your past karma. Ini gaya-gaya sedikit bahasa Inggris. Tapi seperti ini yang kita tahu. Yang dipost di media sosial, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Jangan membalas pengkhianatan atas pengkhianatan. Karmanya sendiri. Dan terakhir, orang yang menyakitimu adalah orang yang siap menerima kesakitan yang lebih dari kesakitanmu. Di suatu hari nanti karma pasti membalasnya. Kita mungkin pernah postingkan hal begini. Kita mungkin yakin dengan hal-hal begini. Tetapi ini bukan ajaran Katolik. Saya garis bawahi. Ini yang ada di media sosial. Ini mungkin yang kita yakini bersama. Tetapi saya garis bawahi. Ini bukan ajaran Katolik. Karma. Ini pemahaman yang kurang tepat. Orang katakan karma itu sering disalahartikan dan disalahgunakan. Terutama dalam konteks budaya pop dan media sosial. Sering disalahgunakan. Bahayanya kemudian menyalahkan individu atas penderitaan mereka. Atau penyakit mereka karena karma atau kesalahan masa lalu. Sekadar hasil dari tindakan buruk yang diikuti dengan hukum. Karma dipahami secara sederhana seperti balas dendam atau prinsip tit for tat. Karma bukan hanya tentang mendapat balasan langsung, tetapi apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang orang katakan karma itu balasan langsung. Kamu buat jahat pasti akan dapat balasan. Ini paham-paham yang sebenarnya tidak tepat. Lalu kita coba cek, ini paham yang sebenarnya. Kita sekarang coba lihat dari mana munculnya paham karma dan apakah itu nanti menjawab apakah orang Katolik boleh percaya karma atau tidak. Kita harus melihat akarnya. Boleh yakin dengan karma atau tidak kalau kita melihat akarnya. Karma itu bahasa Sanskerta dari kata karma yang berarti tindakan, perbuatan atau kerja yang disengaja. Dengan niat, dengan sadar. Ini konsep dasarnya yang kemudian berubah pada perjalanan dan dalam keyakinan kita seolah-olah hanya soal balas dendam, soal tabur tuai. Bahasa Sanskerta ini keyakinan Hindu. Karma mencakup lebih dari sekedar tindakan
karena berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil yang diterima oleh individu. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Oke, ini tindakan dengan niat yang disengaja akan mempengaruhi takdir, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Karma juga mengaitkan kita dengan siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Jadi kalau kita percaya pada karma, itu adalah kepercayaan, keyakinan, ajaran Hindu pada awalnya. Berarti ketika kita terlalu percaya pada karma, kita sebenarnya mencampur adukan keyakinan Hindu yang kemudian diikuti oleh Buddha, oleh Jainisme, oleh Shintoisme di Jepang, oleh juga Taoisme. Itu agama-agama yang lahir dari Asia Selatan yang punya keyakinan kuat dengan karma ini, yang juga menjadi sumber. Maka lucu kalau orang Katolik percaya pada karma, bahkan mempopulerkan karma. Karena ini keyakinan religius orang dasarnya. Tetapi kemudian karena kita salah gunakan, kemudian kita pakai itu. Jadi awalnya dari buku suci agama Hindu, Ring Veda, kemudian sebagai tindakan ritual, oke kita cepat-cepatlah. Kemudian berkembang pada Upanishad, satu lagi buku filsafat kayak pemikiran Hindu yang diperluas bukan hanya soal tindakan tapi soal segi moral atau etis, tindakan yang memiliki konsekuensi moral, bukan hanya ritual dan prosedur. Dan kita kemudian berkembang, karma berfungsi secara otonom. Akibat dari tindakan itu sendiri dianggap hukum alam yang berfungsi tanpa intervensi ilahi, tak ada ganjaran atau hukuman dari Tuhan. Oke. Kalau kita melihat karma, sekarang kalau kita yakin bahwa karmanya pasti akan dibalas, dia akan mengalami. Pertanyaannya, siapa yang membalas itu? Kalau Bapak Ibu, kalau kita semua punya keyakinan bahwa oke, dia berbuat dosa, artinya berbuat kesalahan terhadap saya, menyakiti saya, dia akan disakiti. Pertanyaannya, siapa yang punya otoritas untuk membalas hal itu kepada dia? Ini hanya sekedar hukum alam. Tidak melibatkan yang ilahi, tidak melibatkan Tuhan bekerja di sana. Bukan kemudian kita mencampur adukan, oh saya disakiti, Tuhan nanti akan membalas dia karmanya. Karmanya dia disakiti, Tuhan yang bekerja. Di sini tidak ada. Dan kita harus, Bapak Ibu harus tahu, perbedaan agama yang disebut oleh orang katakan agama wahyu itu, mulai Yahudi, Kristen, Islam itu agama wahyu. Cara berpikirnya sangat berbeda dengan agama natural yang mulai dengan Hindu, Buddha, Taoisme, Jainisme, Shinto. Agama-agama ini katakan agama natural. Jadi mereka tidak punya kepercayaan bahwa ada wahyu dari Tuhan datang bawa kitab suci. Tidak ada. Ini akibat, ini perjuangan pribadi. Berasal dari perjuangan pribadi, perjuangan manusia. Sehingga titik tolaknya sudah berbeda. Sehingga ajaran pasti akan berbeda. Kalau ajaran berbeda, bagaimana kita mencampur adukan? Mereka tidak ada percaya pada nabi ini datang. Tetapi mereka itu adalah hasil perjuangan Buddha. Siddhartha Buddha Gautama itu bukan datang dari atas. Tapi dia dari meditasinya berjuang menemukan kebenaran dan seterusnya. Artinya perjuangan itulah kemudian orang belajar dari dia. Jadi ini titik tolaknya berbeda saudara-saudara. Yang membuat kita, sehingga di dalam karma itu tidak ada keterlibatan sesuatu yang ilahi. Apalagi Tuhan dalam konteks kita agama wahyu tadi. Yang mulai Yahudi, Katolik, Kristen dan Islam itu satu rumpun. Kalau kita melihat agama di dunia ini. Sedangkan agama yang lahir dari Asia Selatan itu, Asia Tenggara juga agama asli itu bukan agama wahyu. Mereka itu agama yang berdasarkan usaha perjuangan pribadi. Nah, maka disitulah titik tolaknya bahwa karma itu tidak ada keterlibatan unsur ilahi di sana. Itu semata-mata hukum alam, hukum sebab akibat. Nah saudara-saudara terkasih. Lalu karma, ini masukkan lagi, karma tidak hanya mencakup tindakan, tetapi juga niat di balik tindakan tersebut.
menghasilkan karma yang baik atau buruk. Jadi karma itu bukan hanya soal kamu buat jahat terhadap dia, kamu akan dibalas. Tetapi karma itu juga menyangkut niat. Kalau niatnya busuk, otomatis tindakannya akan busuk. Ingat baik kata Pak Kolik, nelayan itu yang tempo hari. Pengetahuan tergantung sumbernya, kalau sumbernya keruh. Pengetahuannya keruh, tindakannya juga keruh. Artinya itu tergantung niat. Kalau kita bicara soal karma, itu soal niat juga yang menghasilkan karma. Karma itu tadi tindakan kan, niatmu. Kalau dalam pemahaman Buddhis, seseorang tidak bisa dipersalahkan kalau dia tidak punya niat. Kalau dia orang gila, dia bunuh, itu tidak bisa disalahkan karena dia di luar membangun niat, di luar kesadaran. Dan ini mirip-mirip dengan pemahaman Katolik. Orang berdosa, orang gila membunuh, dia tidak berdosa karena di luar kesadaran. Dosa itulah perbuatan yang dilakukan dengan tahu, mau dan mampu. Arti orang dalam kesadaran penuh. Kalau dia mabuk, kemudian tikam orang, ya dia tidak bisa dihukum sebagai pendosa. Saya kira hukum sipil juga begitu. Tidak bisa diadili. Kalau dia gila, maka kalau bunuh orang supaya selamat tuh pura-pura gila dulu. Itu yang terjadi. Nah, atau pura-pura tidak tahu. Koruptor itu kan. Kalau ditanya bagaimana? Oh saya tidak tahu, saya lupa. Kalau dia tidak tahu lupa susah hukum untuk menghukum dia yang pikun begitu kan. Oke, jadi niat. Untuk membersihkan karma buruk perlu melakukan praktik spiritual. Jadi kalau kita sudah terpengaruh oleh perbuatan tindakan buruk dalam pandangan Buddhis, dalam pandangan Hindu dan agama-agama itu bahwa harus melakukan praktik ritual untuk bersih. Tujuan akhir dari pembebasan adalah dari siklus kelahiran dan kematian reinkarnasi, moksa atau nirvana. Ini ajaran Hindu, ajaran Buddha. Jadi di sana itu mereka mengerti yang namanya reinkarnasi itu. Kalau hari ini engkau buat karmamu atau perbuatanmu jelek, maka ketika ada proses kelahiran kembali, engkau akan lahir dengan status yang lebih rendah dari sekarang. Kalau perbuatanmu kemudian dalam kehidupan yang itu jelek lagi, maka mungkin misalnya tapi Buddha tidak ajarkan. Sekarang ini kita manusia, karena perbuatan kita jelek, maka ketika kita lahir kembali menurut paham reinkarnasi, waktu kehidupan kedua itu Anda bisa menjadi mungkin anjing. Anjing juga tidak baik menjadi tikus. Tikus tidak baik menjadi kodok dan lain-lain. Artinya gini, gitu proses reinkarnasi. Pemahaman agama-agama di Asia Selatan itu seperti itu. Jadi proses itu terjadi sampai karmamu baik, engkau dianggap layak, maka engkau mengalami apa yang disebut moksa. Ini mirip-mirip dengan konsep keselamatan kita, tapi mereka sebut moksa. Atau nirvana itu surga. Nah, jadi ini konsep dasar ya. Sekarang kita melihat dari Hindu, paling tidak 3 agama besar ini. Hindu itu bedakan 3 jenis karma. Samcita, karma yang masih tersisa. Prarabdha, karma yang dialami hidup ini. Dan kriyamana, karma yang akan diperoleh, yang akan mempengaruhi hidup Anda. Lihat itu, ada 3. Jadi karma itu dibagi seperti itu. Masa lalu kalian berbuat sesuatu, maka karmamu itu akan mempengaruhi masamu sekarang. Saat ini tindak tandukmu, karmamu itu, perbuatanmu akan mempengaruhi masa depanmu. Dan proses itu dalam konsep reinkarnasi akan berulang terus. Baik, kita cepat saja di sini. Kemudian kita melihat di Buddha, ini Buddhisme, karma, konsepnya karma vika, tindakan yang disengaja menghasilkan akibat. Melibatkan tindakan fisik, ucapan, niat, intensi, karma. Oke, kita cepat saja bawa ini. Bagaimana bebaskan dari karma? Ini 8 jalan kebenaran atau 8 jalan sukacita. Ada yang hafal, kalau yang dari Buddha pasti hafal ini. Kuncinya kehidupan Buddha itu ini. Bahwa hidup itu sengsara, karma itu bisa membuat Anda sengsara, perbuatanmu itu membuat sengsara. Tetapi Anda bisa bebas dari kesengsaraan itu, dari samsara itu,
ketika mengikuti 8 jalan kebenaran ini. Ya, ini kebetulan kami kalau studi pastor itu kan dari seminari itu kita belajar semua. Buddha apa semua, jadi masih ada sisa-sisa sedikit. Saya masih, oke lah, ada 8. Oke, Jainisme, salah satu juga aliran yang mirip-mirip Hindu. Ini mereka. Di sini lain lagi, konsep karma itu memiliki konsep yang unik berbeda dengan Hindu dan Buddhisme. Karma bukan sekedar hukum sebab akibat moral, tetapi juga merupakan sebagai zat halus yang melekat pada jiwa akibat perbuatan seseorang. Ketika melakukan sesuatu baik buruk, ada sesuatu zat yang melekat pada jiwa seseorang. Ketika seorang melakukan perbuatan baik atau buruk, partikel karma melekat pada jiwanya. Nah ini, karma ini menghalangi jiwa mencapai kebebasan, moksa, dan menyebabkan reinkarnasi yang terus berulang. Oke, ini konsepnya beda. Jadi makanya ketika kita omong karma, hati-hati. Background teologisnya, ajaran itu sangat kompleks. Tidak bisa dikatakan dengan mudah, oh ini soal balas dendam, soal tabur tuai. Tidak bisa. Makanya teologi Katolik karena lahir di Eropa tidak mengenal ini. Tidak berbicara soal ini. Karena ladang di mana ajaran iman itu bertumbuh itu beda. Ini lahir di Asia Selatan, sedangkan gereja Katolik doktrin teologi lahir di Eropa. Orang Eropa tidak mengenal ini. Sehingga jangan campur adukannya satu ajaran dengan yang lain. Oke, maka dari situ saudara-saudara terkasih, kita melihat bagaimana karma dengan iman Katolik. Ini mungkin 1-2 hal yang harus kita lihat. Kita melihat cepat saja bahwa tidak ada konsep karma dalam ajaran Katolik, jelas. Namun ada gagasan-gagasan yang berkaitan dengan perbuatan dosa, akibat perbuatan dan pertanggungjawaban terhadap perbuatan seseorang. Di satu sisi ada kemiripan, tetapi secara literer Katolik tidak mengakui atau tidak mengajarkan soal karma. Maka kalau Anda menggembar-gemborkan karma, itu bukan ajaran Katolik. Oke, kita melihat di sini ada beberapa teks, cepat saja kita melihat nanti baca sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia juga menuai dalam kebinasaan. Dari daging dan barang siapa menabur dalam roh, ia juga menuai hidup kekal dalam roh. Ini salah satu ayat yang mirip. Tetapi penjelasannya di bawah, ayat ini menggambarkan konsep sebab akibat. Di mana perbuatan seseorang akan membawa akibat tertentu. Mirip dengan konsep karma. Namun dalam ajaran Katolik ini lebih mengarah pada pilihan moral dan akibat dari keputusan yang dibuat, baik secara positif atau negatif. Artinya di sini ada unsur Tuhan, melibatkan Tuhan dalam karma, tidak ada murni sebagai hukum alam. Ini juga 77, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah dan lain-lain. Ayat ini menggambarkan bahwa perbuatan atau tindakan dilakukan seseorang memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam hal ini, ajaran Katolik menekankan pada hubungan yang saling terkait antara perbuatan dan respons dari Tuhan. Karma tidak mengarah kepada Tuhan, tetapi ini beda. Oke, Amsal, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ini juga, ini ayat ini dilakukan dengan niat motivasi yang benar akan memperoleh ganjaran yang baik. Oke, cepat saja. Allah akan membalas kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Sangat mirip dengan karma, iya mirip. Yaitu tindakan dilakukan seorang akan menentukan balasan yang diterima, baik atau buruk, sesuai dengan perbuatan, mirip. Tetapi lagi-lagi dasarnya beda. Dan juga konsekuensi lanjutnya beda. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik atau jahat. Ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap perbuatan orang akan mendapatkan balasan serupa dengan prinsip karma dalam konteks ajaran Katolik. Yaitu bahwa hidup adalah waktu untuk memilih dan bertindak dengan tanggung jawab terhadap keputusan kita. Sebab, oke, kita baca pintas saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi, oke, ini kita masuk bagian berikutnya yang bertentangan. Tadi kita melihat ayat-ayat yang mungkin mirip. Tetapi karena dasar berbeda akan menjadi. Ini soal yang sama sekali berbeda. Kita melihat bahwa keselamatan itu
bukan usahamu semata-mata, tetapi juga karena rahmat Tuhan. Dalam karma tidak ada konsep rahmat. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita lihat bahwa iman itu juga menjadi faktor yang membawa kita pada keselamatan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup. Oke, sudah. Kita hanya beberapa contoh saja nanti. Karma dan iman Katolik, kita melihat di sini, kita melihat perbedaannya di mana secara lebih dalam. Baik, keselamatan bukan hasil dari perbuatan atau tindakan seseorang, melainkan sebuah anugerah dari Tuhan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini bertentangan dengan konsep karma yang menganggap bahwa tindakan manusia secara otomatis mendatangkan akibat. Beda. Ini bertentangan dengan konsep karma yang menganggap bahwa tindakan manusia, seorang mendapat hasil dari perbuatannya baik atau buruk. Oke, ini satu. Yang kedua, belas kasihan dan pengampunan Allah. Kita melihat bahwa ajaran karma menyatakan bahwa orang menerima hukuman atau hadiah berdasarkan tindakan masa lalu mereka. Yang bisa membawa kesan bahwa kehidupan seseorang telah ditentukan oleh tindakan-tindakan sebelumnya. Konsep reinkarnasi. Ajaran Katolik, meskipun Tuhan adil, dia juga penuh belas kasih dan memberikan kesempatan untuk bertobat dan diperbarui melalui Kristus. Tuhan memiliki kebijaksanaan dan kasih yang tak terbatas dan keadilannya ditegakkan tidak berdasarkan tindakan masa lalu kita, tetapi melalui kasih karunia. Jadi lagi-lagi soal di sana adalah kasih karunia. Hukum alam dan versus kuasa Allah. Karma menganggap bahwa tindakan kita itu berhubungan langsung dengan akibat atau pembalasan dari alam. Alam semesta yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau Anda sudah dapat karma, ya itu atau dapat hukuman, itu tidak ganggu gugat lagi. Tetapi kita melihat ajaran Katolik itu berbeda. Tuhan itu berdaulat dan tidak terikat oleh hukum alam dan hukum sebab akibat. Nah, Tuhan bisa memberikan belas kasih, ampunan, kesempatan kedua yang berlawanan dengan pandangan karma yang lebih deterministik. Lalu soal penderitaan manusia juga berbeda. Dalam karma, penderitaan itu dianggap sebagai akibat dari tindakan buruk dalam hidup. Penderitaan itu akibat dari karma yang buruk. Itu konsep karma. Tetapi menurut ajaran Katolik, penderitaan bukan selalu akibat dosa pribadi. Penderitaan bisa menjadi bagian dari pengalaman manusiawi yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk membentuk karakter dan seterusnya. Kita lihat reinkarnasi. Tadi saya sudah jelaskan ini soal reinkarnasi. Karma itu seringkali berhubung dengan konsep reinkarnasi. Sedangkan ajaran Katolik tidak ada namanya reinkarnasi. Yang ada bagi kita adalah kemudian keselamatan setelah kematian. Keselamatan dan moksa itu juga berbeda. Pandangan tentang orang selamat dan tidak itu berbeda. Ini mempengaruhi cara berpikir karma. Oke. Lola moralitas dan tanggung jawab. Karma mendorong perilaku baik sebagai cara untuk menghindari hukuman dan memperoleh ganjaran. Setiap tindakan dianggap memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Ajaran Katolik juga mengajarkan pentingnya moralitas, namun menekankan kasih karunia Tuhan sebagai kunci untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan. Lalu soal tanggung jawab dan kebebasan itu juga beda. Baik, itu 1-2 poin tentang karma kurang 4 menit. Kita lihat saja kutukan, iman Katolik dan kutukan secara sepintas saja. Oke, lagi-lagi di sini kita melihat konsep kutukan sering muncul dalam mitos budaya dan agama. Ya. Sering, kutukan dari Tuhan, kutukan dari dukun, kata-kata mantra dari dukun, kutukan dari orang tua, itu sering. Dalam ajaran Katolik kutukan bukan sekadar hukuman, tetapi konsekuensi dari dosa. Tuhan tidak bertindak atas dasar balas dendam. Dalam pemahaman kita itu kutukan itu seolah-olah balas dendam atau karena sakit hati. Tetapi kalau kita melihat dalam ajaran Katolik, dalam kitab suci 200 kali kata kutuk muncul dalam Alkitab kita. Berarti satu hal yang serius. Tetapi selalu dalam konteks ini sebagai bukan dalam konteks karena Allah sakit hati, karena Allah dendam,
kemudian mengutuk manusia. Bukan dalam konteks itu, tetapi selalu mengarah manusia untuk kembali kepadanya. Itu karena sebagai konsekuensi dosa. Seringkali kutukan itu dilihat sebagai hukuman atau nasib buruk akibat kesalahan dosa. Beberapa budaya percaya pada kutukan turun-temurun atau akibat ilmu hitam. Percaya pada pohon keluarga. Beberapa budaya, gereja Katolik tidak yakin. Tidak mengajarkan adanya kutukan turun-temurun dalam keluarga yang disebut pohon keluarga. Sehingga harus ada pemutusan pohon keluarga. Gereja Katolik tidak mengajarkan itu. Kalau kita meyakini itu, lihat baik dasarnya. Itu pasti dari agama lain. Dari budaya lain, dari kepercayaan lain, bukan dari kepercayaan Katolik. Karena Katolik tidak pernah punya melihat bahwa dosa nenek moyangnya ditimpakan ke saya. Itu tidak, Tuhan tidak berlaku seperti itu. Dosa itulah tanggung jawab pribadi. Dosa sosial lebih merupakan akibat, bukan karena dihukum oleh Tuhan. Oke. Alkitab mengajarkan bahwa kutukan terjadi akibat pelanggaran hukum Tuhan. Ketaatan membawa berkat, sedangkan ketidaktaatan membawa kutukan. Kutukan Tuhan bukanlah bentuk kekejaman, tetapi manifestasi keadilan yang tetap berlandaskan pada kasih. Cara Tuhan mendidik manusia agar kembali kepadanya dan kasihnya tetap terbuka bagi orang yang mau bertobat. Oke, ini kita akan melihat kutukan perjanjian lama seperti ini. Bahwa itu terjadi nanti bisa lihat sendiri. Di Matius juga Yesus mengutuk ahli Taurat dan orang Farisi karena munafik. Yesus juga mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, ingat baik cerita itu. Tetapi Yesus juga menebus manusia dari kutukan hukum dengan mati di kayu salib. Oke, ini kutukan itu sebagai konsekuensi dosa. Ini paham kita sebagai orang Katolik itu karena dosa. Oke, ini maaf, ini sudah semua. Secara sepintas saja. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, intinya dari kutukan itu pertama bahwa ada kutukan dari Tuhan, iya karena dalam kitab suci itu dilakukan. Tetapi kutukan itu bukan balas dendam, bukan karena Allah sakit hati, tetapi karena orang melanggar. Ada kutukan kekal yang kita lihat neraka itu karena apa? Karena orang sudah tidak bisa lagi berbalik. Diberi kesempatan untuk bertobat, dia tidak bertobat, melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat, maka bukan Tuhan yang menghukum. Konsep Katolik itu bukan Tuhan yang menghukum, tetapi pilihan bebas Anda lah yang menghukum Anda sebenarnya. Tuhan misalnya gini, seseorang dalam kegelapan, kemudian datanglah orang lain bawa lentera supaya terang dia, supaya dia bisa menemukan jalan. Tapi dia menolak cahaya itu. Maka apakah kesalahannya ada pada yang bawa lampu? Bukan, kesalahan pada pilihannya. Jadi cara berpikir Katolik soal kutukan itu seperti itu. Bahwa pilihan bebas kita dan Allah tidak memaksa kita. Allah memberikan juga menghargai kebebasan manusia. Tetapi pilihan itu memiliki konsekuensi bagi kita. Lalu kutukan Tuhan selalu dilihat dalam kaitan dengan kasih dan keadilan. Neraka pilihan terakhir. Pertanyaan lain, apakah kita bisa mengutuk sesama? Secara biblis tidak bisa. Karena itu haknya Allah. Kita tidak boleh mengutuk orang lain. Dan itu hanya hak Allah sendiri. Apakah orang lain bila bisa mengutuk kita? Ya terserah dia. Dan banyak orang menggunakan kekuatan jahat dan lain-lain untuk mengutuk kita. Dengan guna-guna dan lain itu juga bentuk-bentuk cara mengutuk. Boleh dikatakan satu kategori mengutuk. Apakah kita bisa terpengaruh oleh itu? Saya katakan bisa kalau daya tahan rohani Anda lemah. Karena kalau kita sudah mulai yakin akan kekuatan kuasa gelap, 50% kita sudah kalah. Saya sejak masuk seminari tamat SD sudah meninggalkan keyakinan-keyakinan begitu. Sudah tidak percaya dengan namanya dukun, tidak percaya lagi dengan namanya orang bisa guna-guna. Sudah tidak yakin sekali. Maka bagi saya, kalau kita percaya, kalau kita mulai takut, 50% Anda sudah kalah. Itu tinggal sedikit lagi. Maka Bapak Ibu,
Kalau kita percaya pada kuasa Tuhan, marilah kita jangan biarkan kata-kata kutukan orang, caci makian orang mempengaruhi hidup kita. Karena pilihan untuk kita bebas, untuk kita merdeka adalah pilihan kita sendiri. Mau dekat dengan Tuhan, mau menerima sakramen, mau terima komuni, mau pengakuan dosa, atau kita mau hidup dalam dosa dan membiarkan hal-hal itu menguasai kita. Semoga Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, semoga kita senantiasa hidup sebagai orang Katolik yang tidak dikuasai oleh konsep karma yang sangat populer dalam dunia kita. Dan juga yang yakin bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita walaupun mendidik kita karena kita kadang-kadang melanggarnya. Dan percayalah selalu sabda Tuhan, dan Tuhan senantiasa beserta kita sehingga kita jangan membiarkan diri dikuasai oleh kutukan atau kata sumpah serapah dari orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo untuk firman-Nya. Bapak Ibu, sebenarnya menarik ya. Kita percaya kalau tema ini menarik, cuman waktunya terbatas. Romo tadi sampai sudah semi nge-rap gitu ya, cepat-cepat membacanya. Kalau memang mau belajar lagi berarti request ke Bu Devi ini. Bu Devi minta Romo Dion diundang lagi untuk melanjutkan karma dan kutukan ini. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang sudah disampaikan Romo Dion. Semoga nanti kalau diundang lagi Romo Dion berkenan untuk menyampaikan lebih lagi. Bapak Ibu, kalau kita sudah boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya hari ini, kita juga sudah boleh menerima berkat-Nya selama 1 minggu ke belakang ini, maka kita mau berbagi berkat juga untuk PD ini, untuk pelayanan ini, untuk pengajaran yang Tuhan percayakan melalui PD ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, semua keadaan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih untuk berkat-Nya Bapak Ibu. Mari sekarang saya mau mengundang Ibu Devi untuk menyampaikan pengumuman. Kita perhatikan bersama-sama ya. Ibu Devi? Oke, izin Cil yang menyampaikan ya. Pengumuman pertama, dalam Februari ini kita masuk dalam serial katekese yang minggu lalu Purgatorium.
dan minggu ini, hari ini yang baru kita pelajari bersama-sama adalah karma dan kutukan. Tidak kalah menarik bahwa 15 Februari cinta sehidup semati. Kalau mau tahu lebih lanjut, mau belajar lebih lanjut, mau dengar lebih lanjut, datang kemari sebelum jam 10 jadi bisa kenal satu sama lain. Kalau boleh datang aja yang lain jadi biar lebih rame lagi. Kita dengar sama-sama, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tanggal 15 Februari, Cinta Sehidup Semati akan dibawakan oleh Romo Sony Keraf yang akan berlangsung di sini jam 10 seperti tadi yang sudah Cil sampaikan. Jangan lupa datang sebelum jam 10 untuk kenal-kenalan dulu sama yang lain kalau belum kenalan. Lalu, oke. Saya mengundang Bapak Ibu, adik-adik yang hadir di sini untuk ikut dalam tim pujian, ikut ambil bagian dalam tim pujian. Persyaratannya ada 5, umat aktif DPD lebih dari 6 bulan. Dan yang kedua adalah sudah hidup baru pernah ikut SHDR. Yang ketiga bisa bernyanyi, tahu nada, ini penting, lalu akan ada audisi. Dan yang keempat mempunyai perbendahara lagu rohani ya, yang di sini yang kami maksud. Dan yang terakhir adalah tidak menjadi tim dari komunitas atau PDPKK yang lain karena kita mau fokus melayani di satu PD, kita mau fokus untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, nah tadi kalau ada pengumuman terkait terkait rekrutmen singer, ini ada kebetulan dari CAP, ada seminar hidup dalam roh yang dimulai tanggal 27 Februari. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh ikut, nanti setelah ikut ini boleh ya untuk bergabung jadi singer, jadi tim pujian di Avila. SHDR ini akan dimulai dari tanggal 27 Februari itu untuk rangkaian kelas ME, OMK, Umum, Pemuritan, dan Oikos yang akan berlangsung di setiap Jumat tanggal 2 Mei jam 18.30 sampai jam 9. Ada biaya pendaftaran tapi ini tidak mahal Bapak Ibu Saudara-saudari karena akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dengan biayanya 350.000 itu cukup murah. Jadi silakan bergabung ke CAP. Selanjutnya, seminar hidup dalam roh sendiri yang diadakan oleh CAP akan berlangsung dari tanggal 27 Februari, 6, 13, dan 20 Maret. Di setiap hari Kamis, kita mau luangkan waktu setiap hari Kamis, bertempat di ruang Urbanus lantai 2 Gereja Yakobus. Kalau tadi yang tidak ikut CAP, umat umum bisa bergabung ya, dengan biaya registrasi 80.000 untuk mengganti konsumsi. Tapi untuk yang bergabung dengan CAP, tidak dikenai biaya apapun. Selanjutnya, akan ada pelayanan doa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, bisa menghubungi tim untuk minta didoakan. Kami berikan kepercayaan bahwa semua yang disampaikan akan kami jaga kerahasiaannya. Masih ada lagi pengumumannya? Habis. Kalau habis, saya mau mengundang yang ulang tahun dari minggu lalu tanggal 2 berarti ya, tanggal 2 Februari sampai hari ini tanggal 8 Februari, adakah yang berulang tahun? Siapa? Sinta. Ayo Sinta, saya mengundang maju ke depan. Minta tolong Romo untuk mendoakan AI kita, saudara kita, cici kita. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan Romo minta kesediaannya untuk mendoakan Ibu Sinta. Baik saudara-saudari kita hening dengan kita satukan hati kita, iman kita, doa-doa kita untuk Ibu Sinta yang merayakan ulang tahun.
Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pemberi dan pemelihara hidup kami percaya bahwa setiap detik kehidupan kami senantiasa berada dalam berkat dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur atas berkat yang telah Kau curahkan kepada Ibu Sinta selama perjalanan hidupnya selama ini hingga saat ini masih dalam keadaan sehat. Kami bersyukur atas segala pengalaman baik yang telah dia alami, segala bentuk penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur atas segala pengalaman yang mungkin kurang menguntungkan, kurang baik, tetapi kami percaya lewat pengalaman itu juga Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada Ibu Sinta. Maka kami sekarang ya Tuhan mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup selanjutnya. Semoga tangan kasih-Mu yang selama ini menuntun, membimbing dan menggenggam dia juga senantiasa menyertai perjalanannya, menuntun langkahnya, menghibur dia di kala sedih dan mengalami jalan buntu. Akhirnya Tuhan kami serahkan saudara kami, hamba-Mu Ibu Sinta ke dalam berkat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Ibu Sinta, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita akhiri persekutuan doa hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas undangan-Mu hari ini Tuhan. Engkau menyatukan kami di dalam persekutuan doa hari ini. Terima kasih juga untuk Romo Dion yang sudah Kau kirimkan bagi kami menyampaikan firman-Mu, menyampaikan ajaran-Mu tentang kutukan dan karma. Kami percaya Tuhan atas kasih kuasa-Mu, atas kebesaran-Mu kami tidak akan didekatkan oleh kutukan dan karma itu. Tuhan, kalau sebentar kami boleh meninggalkan tempat ini, kami percaya Engkau menyertai kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau mendampingi kami hingga kami bertemu dengan keluarga kami di rumah. Ini kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga oleh peletakan tanganku, oleh doa Bunda Maria dan para kudus di surga, saudara-saudara sekalian selalu dilimpahi berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Bapak Ibu, persekutuan doa sudah berakhir, tapi sebelum kita beranjak dari tempat ini, mari kita naikkan pujian, kita sorakan bahwa kitalah pemenangnya. Dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku
Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Mari semua sama-sama. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Oh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini. Sampai jumpa minggu depan.